Perkenalkan, nama saya Yunus Novanti Dimas Nugroho dengan NIM ASBES 2022140045 dari kelompok N705. Perkenalkan, nama saya Lafitur Adrian dengan NIM A11 2022 14031. Perkenalkan, nama saya Timothy Robianto Lim dengan NIM A11 2022 14018. Saya Daniel Kristiadi dengan NIM A11 2022 14013. Di sini kami akan mempresentasikan topik mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Untuk pengertian, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. 5 prinsipnya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi panduan hidup dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan eh, representasi Pancasila merupakan kasanah budaya Indonesia. Nah, kita akan membahas ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya yang kedua, dan yang terakhir ada Kerajaan Majapahit. Eh, ini untuk Pancasila sebagai kasanah budaya Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Untuk yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kerajaan Kutai menganut agama Hindu dan menunjukkan adanya sistem kepercayaan yang terorganisir. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu Kerajaan Kutai memperlakukan rakyat dengan adil dan beradab, tercermin dalam hukum dan adat istiadatnya. Untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, Kerajaan Kutai menjadi salah satu kerajaan besar yang berperan dalam mempersatukan wilayah dan suku-suku di sekitarnya. Untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, sistem pemerintahan berbasis musyawarah dan kebijaksanaan. Eh, ada yaitu Raja Mulawarman dari Kutai dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana yang mendengarkan nasihat para pendeta dan penasihatnya. Untuk sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Kerajaan Kutai memperhatikan kesejahteraan rakyatnya melalui sistem ekonomi dan sosial yang adil. Kemudian Pancasila yang merupakan kasanah budaya Indonesia, yaitu dengan Kerajaan Sriwijaya. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat agama Hindu, menunjukkan adanya sistem kepercayaan yang kuat dan terorganisir. Kemudian untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerajaan Sriwijaya memperlakukan rakyat dan pedagang asing dengan adil dan beradab, menjadikannya pusat perdagangan dan budaya yang makmur. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dan Kerajaan Sriwijaya memainkan peran penting dalam mempersatukan wilayah maritim dan suku-suku di Nusantara dan menciptakan jaringan perdagangan dan budaya yang luas. Untuk kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Raja-raja Sriwijaya dikenal sebagai para pemimpin yang bijaksana yang mendengarkan nasihat dari para biksu dan penasehat kerajaan lainnya. Untuk yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerajaan Sriwijaya memperhatikan kesejahteraan rakyatnya melalui sistem perdagangan yang adil dan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara tetangganya. Kali ini saya akan menjelaskan bagian Pancasila Kasanta Budaya Indonesia Kerajaan Majapahit. Yang pertama di sini ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kerajaan Majapahit menganut agama Hindu Bunda, menunjukkan toleransi dalam kerukunan dalam kepercayaan. Dua, kemanusiaan yang adil beradab. Manusia dikenal sebagai
dengan sistem hukum dan tata kelola yang adil serta menghargai martabat manusia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Majapahit berhasil mempersatukan Nusantara, menciptakan kerajaan maritim yang kuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sistem pemerintahan berbasis musyawarah dan kebijakan. Gajah Mada Majapahit terkenal dengan Sumpah Palapa yang mencerminkan kebijaksanaan dalam mencapai persatuan dan kesatuan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Majapahit memiliki sistem ekonomi dan sosial yang memperhatikan kesejahteraan rakyat melalui perdagangan yang adil dan pembangunan infrastruktur. Di era kemerdekaan, Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menjadikan pembentukan UUD 1945 setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berikut adalah gambar era Orde Lama, pembubaran konstitusi, Undang-Undang Dasar kembali berlaku, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Pembubaran konstitusi pada 1959, latar belakangnya lembaga konstitusi badan yang dibentuk menyusun konstitusi baru setelah pemilu 1955. Ketidakmampuan gagal mencapai kesepakatan tentang konstitusi baru, terutama mengenai dasar negara. Peristiwa pembubaran Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan konstitusi dan mengembalikan UUD 1945. Isi dekritnya adalah pembaruan konstitusi, kembali ke UUD 1945, pembentukan MPRS dan TPAS. Alasan pembubarannya, ketidakstabilan politik, ketidakmampuan menyepakati konstitusi baru menyebabkan ketidakstabilan, kebutuhan stabilitas. Dekrit dianggap sebagai cara mengembalikan stabilitas. Dampak pembubaran. Konsolidasi kekuatan Soekarno memberikan kekuasaan lebih besar kepada Presiden Soekarno. Kembalinya ke UUD 1945 menetapkan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Era demokrasi terpimpin, memulai periode demokrasi terpimpin di bawah Soekarno. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Latar belakang konstitusi gagal menyusun baru setelah pemilu 1995. Peristiwanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membubarkan konstitusi mengembalikan UUD 1945. Isi dekritnya pembubaran konstituante, kembalinya UUD 1945, pembentukan MPRS dan TPAS. Alasannya, ketidakstabilan politik, ketidakmampuannya konstitusi menyepakati konstitusi baru menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Kebutuhan stabilitas, dekrit dianggap sebagai cara untuk mengembalikan stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia. Dampaknya menguatkan kekuasaan Soekarno. Kedua, menetapkan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, memulai era demokrasi terpimpin. Lalu kita masuk ke pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Di sini dilatar belakangi oleh pembubaran konstituante oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Peristiwanya, Dekrit Presiden 5 Juli tanggal 5 Juli 1959 menginstruksikan pembentukan MPRS untuk menggantikan peran konstituante dalam menyusun kebijakan negara. Di sini ada dua tujuan, yaitu mengisi kekosongan lembaga permusyawaratan rakyat setelah pembubaran konstituante dan mendukung berlakunya kembali UUD 1945 dan penetapan kebijakan nasional. Fungsinya di sini adalah menetapkan garis-garis besar haluan negara, GBHN, dan mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan sejalan dengan UUD 1945. Keanggotaannya
terdiri dari perwakilan DPR, utusan daerah, dan golongan. Lalu di era Orde Baru. Tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadikan panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar kesatuan negara, yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kita lanjut ke ketetapan MPR tentang Eka Prasetya Pancakarsa tahun 1978. Tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan yang disingkat dengan TAP. MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kurung Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, yang kedua ada nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir. Lalu era reformasi. Pancasila yang seharusnya dinilai sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksanaan negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Lalu yang kedua, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR nomor 18, garis miring MPR, garis miring 1998. Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 3, garis miring MPR, garis miring 2000. Lalu di bagian penegasan, penetapan Pancasila sebagai sumber daya dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bagian alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofi negara. Jadi, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Kegiatan pengkajian dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah penulisan atau salah-salah tutur kata yang kami ucapkan. Demikian, terima kasih.